Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Natasha, NIM 061, akan menjelaskan mengenai akun @pesona_imogiri ketika postingan tak lagi sesuai dengan tujuan pembuatan. Latar belakang: Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing atau mancanegara. Daerah yang berada di selatan Pulau Jawa ini dikenal memiliki kekayaan alam yang cukup berlimpah, sehingga seringkali kerap dimanfaatkan sebagai destinasi-destinasi wisata. Kekayaan ini menyebar dari mulai gunung, sungai, lembah, hingga deretan pantai di selatan daerah yang dijuluki istimewa ini. Selain memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, Jogja juga dikenal sebagai salah satu kawasan wisata budaya yang ada di Indonesia. Dengan latar belakang sejarahnya dari mulai Mataram Islam hingga Keraton Ngayogyakarta di Ningrat yang sampai saat ini masih eksis, itu membuat kawasan ini memiliki berbagai peninggalan baik berupa tempat bersejarah, kebudayaan, hingga keragaman kuliner yang menyebar di tiap penjurunya. Hal ini jugalah yang menjadikannya salah satu daya tarik tersendiri dari daerah yang bertitel istimewa ini. Banyaknya destinasi wisata yang menyebar ke seluruh penjuru Yogyakarta ini kemudian membuat banyak wisatawan merasa kebingungan untuk menentukan destinasi wisata mana yang akan mereka kunjungi. Hal ini berdampak pada wisatawan yang kemudian memilih destinasi-destinasi wisata mainstream yang berada di seputaran pusat kota seperti Malioboro, Tugu, 0km, dan sebagainya. Ini tentunya membuat tempat wisata lain seolah-olah terlupakan atau terpinggirkan, padahal destinasi lain ini itu tidak kalah menarik dari destinasi-destinasi yang mainstream tersebut. Instagram sebagai salah satu media yang banyak digunakan oleh orang-orang kemudian menjadi salah satu solusi bagi para pelaku wisata untuk mempromosikan berbagai destinasi-destinasi tersebut kepada para wisatawan. Fenomena ini kemudian membuat banyak bermunculannya akun-akun Instagram yang berfokus pada pembahasan mengenai destinasi-destinasi wisata yang terdapat di Yogyakarta. Kemunculan akun-akun ini tentunya akan mempermudah wisatawan untuk mengetahui destinasi apa saja sih yang sebenarnya ada di kota ini. Walaupun Instagram memang benar-benar membantu para pelaku wisata untuk mempromosikan destinasi wisatanya, namun hal ini tentunya memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya ialah akun-akun wisata tersebut mayoritas masih bersifat general, di mana destinasi wisata yang diupload pada akun tersebut itu terlalu menyebar di seluruh penjuru daerah istimewa Yogyakarta. Padahal kita tahu sendiri, daerah istimewa Yogyakarta itu sangatlah luas. Padahal ada satu fenomena di mana kerap terjadi bahwa para wisatawan itu tidak hanya berkunjung pada satu tempat wisata saja, melainkan beberapa tempat wisata. Apabila hal ini terjadi, tentunya destinasi wisata yang dipilih pun tentunya tidak akan terlalu jauh dari destinasi-destinasi yang sudah dipilih sebelumnya. Fenomena ini nyatanya diperhatikan juga oleh beberapa kalangan tertentu, sehingga terbentuklah akun-akun Instagram wisata yang memang berfokus pada pariwisata di satu kawasan saja. Salah satunya akun @pesona_imogiri. @pesona_imogiri merupakan akun Instagram yang awalnya bertujuan untuk menjadi media promosi berbagai wisata yang berada di daerah Bantul bagian selatan, khususnya destinasi-destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Imogiri. Imogiri sendiri merupakan salah satu kapanewon atau kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kapanewon ini merupakan salah satu kapanewon yang kaya akan destinasi pariwisata di dalamnya. Apalagi akhir-akhir ini bisa kita lihat bahwa memang destinasi wisata di daerah Imogiri itu sedang naik-naiknya. Dari yang dulunya hanya dikenal makam raja-raja saja, namun saat ini sudah banyak bermunculan destinasi-destinasi wisata lain, dari mulai alam, edukasi, sejarah, kuliner, bahkan banyak hidden gem yang tersebar di seluruh penjuru daerah yang dikenal dengan wedang uwahnya ini. Melihat potensi ini, kemudian akun @pesona_imogiri hadir sebagai salah satu solusi yang digunakan untuk mempromosikan wisata di Imogiri dan sekitarnya. Akun ini dibuat pada tahun 2016 dan pada
bulan Maret 2022 itu telah mampu menjaring sebanyak 62,8 ribu followers dengan 2.997 postingan yang diunggah. Melihat banyaknya followers, unggahan, dan fungsi mengapa akun ini dibuat, sudah sepatutnya bahwa akun @pesonaimogiri ini memiliki engagement rate yang besar pula. Sayangnya hal ini tidak didapat di akun tersebut. Setelah dicek melalui salah satu website yakni plank.com, engagement rate dari akun @pesonaimogiri ini hanya menyentuh di angka 0,81% dengan interaksi rata-rata per postingan mendapat 408 like dengan 26 komentar. Tentunya ini merupakan jumlah yang sangat timpang apabila dibandingkan dengan followers yang dimiliki oleh akun tersebut. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali? Mari kita bahas bersama. Pertama-tama mungkin kita melihat terlebih dahulu postingan-postingan yang ada di akun Pesona Imogiri. Salah satunya postingan yang ada ini. Lihat postingan tersebut, tentunya kita dapat membandingkan apakah akun tersebut, postingan-postingan yang terdapat pada akun tersebut sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal ini kemudian mengungkapkan fakta bahwa postingan-postingan yang diunggah itu kadangkala tidak sesuai dengan tujuan pembuatan akun ini. Jika pada awalnya akun ini berfokus pada pemberian informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang terdapat di kawasan Imogiri dan sekitarnya, namun akun-akun ini faktanya justru kerap kali mengunggah hal-hal yang di luar konteks. Sudah sepatutnya hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Akun @pesonaimogiri yang sudah seharusnya itu memposting berbagai destinasi-destinasi wisata yang terdapat di Imogiri dan sekitarnya justru memposting hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pariwisata. Ya, mungkin saja admin ingin menyisipkan sedikit hiburan bagi para followersnya. Namun ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Kita tahu bahwa memang kalau ingin menyelipkan konten hiburan pun itu nggak tiap postingan juga, kayak kita batasin mungkin beberapa postingan baru kita posting hiburan dan sebagainya agar fungsi dari akun tersebut itu tidak hilang. Nah, jika dilihat lagi, akun @pesonaimogiri ini malah cenderung lebih kepada akun-akun berita serupa dengan mungkin @info-cegatan-jogja dan semisal dan semacamnya. Tentunya hal ini kemudian membuat informasi wisata yang dibutuhkan para audiens pun mulai tenggelam. Inilah faktor yang membuat adanya salah satu faktor yang mungkin membuat jurang perbedaan antara engagement rate dengan jumlah followers itu sangat timpang gitu di akun ini. Nah, fenomena ini sebenarnya sesuai dengan salah satu teori komunikasi, yakni teori use and gratification. Teori use and gratification ialah teori yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elinho Katz pada tahun 1974, di mana teori ini mengemukakan bahwa pengguna media berperan aktif dalam memilih dan menggunakan suatu media. Pengguna media akan berusaha mencari sumber media yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kasus ini, orang-orang itu memfollow @pesonaimogiri untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai destinasi wisata yang terdapat di kawasan tersebut. Namun sayangnya yang pengguna dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Justru mereka mendapatkan berita-berita dan mungkin postingan-postingan yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Nah, akun Pesona Imogiri ini kerap kali tidak sesuai, bahkan dari yang dilihat pun 50% lebih postingannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Ini kemudian membuat audiens ini secara tidak langsung mulai meninggalkan akun Pesona Imogiri, meninggalkan dalam artian tidak lagi meng-like, melihat postingan dan lain sebagainya, sehingga postingan-postingan yang ada dalam akun @Pesona Imogiri ini tidak dapat muncul di beranda para followersnya. Ya, walaupun mereka masih memfollow, tapi kalau tidak muncul di beranda pun kayak kurang bermanfaat kan kalau kita pikir-pikir gitu. Ya, salah satu contoh dari teori tersebut yang dapat kita lihat adalah pada salah satu postingan tertanggal 24 Maret 2022, di mana admin dari akun @pesonaimogiri ini dengan sengaja menerima iklan
yang berupa pemberitaan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan akun tersebut. Postingan ini kemudian menimbulkan banyak komentar dari user-user yang merasa kecewa atau pengguna yang merasa kecewa. Salah satunya itu komentar-komentar tersebut ada pada komentar milik followers dengan username @budi_ireng yang mengungkapkan kekecewaannya sebab akun ini memposting berita lama yang bukan terjadi di daerah Imogiri pula. Ada pula akun @fitrian_jogja yang mengungkap kecewaan serta memberikan saran kepada admin agar lebih selektif dalam memilih iklan-iklan yang masuk. Komentar-komentar tersebut seolah-olah mewakili followers lain yang juga kecewa sebab akun @pesona_imogiri ini sangat melenceng atau dapat dibilang mulai melenceng dari tujuan asli pembuatannya. Melihat hal-hal tersebut, sudah sepatutnya admin dan pengelola akun @pesona_imogiri ini mulai berbenah. Kecilnya engagement rate harusnya menjadi tamparan keras bagi para pengelola agar mengembalikan fungsi asli dari akun @pesona_imogiri yang semestinya yakni sebagai media informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang ada di kawasan Bantul Selatan, terutama di Kecamatan Imogiri dan sekitarnya. Jika ingin engagement rate dari akun ini naik, tentunya admin dan pengelola akun harus berkomitmen atau harus memiliki komitmen untuk kembali dan fokus pada tujuan awal dan serta memilah postingan dan tidak lupa untuk melihat apa yang audiens dalam hal ini followers butuhkan. Selain itu, diharapkan pula para pengelola akun tersebut mau berinovasi sesuai dengan perkembangan media saat ini. Sebab apabila mereka tidak mau untuk berinovasi, bukan tidak mungkin bahwa akun ini akan perlahan ditelan oleh zaman dan tidak lagi memiliki engagement rate yang memuaskan atau bahkan mungkin lebih turun dari saat ini. Seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana akun @pesona_imogiri ini mulai melenceng dari tujuan pembuatannya sehingga hal tersebut berpengaruh pada yang namanya engagement rate dari akun Instagram tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.